Halo semuanya, balik lagi bareng gua. Nah teman-teman, di video kali ini gua bakalan ngasih tahu kalian beberapa rekomendasi laptop yang lagi ngehits di tahun-tahun sekarang, khususnya di bulan ini. Nah buat kalian semua yang lagi nyari laptop buat kuliah, kerja, ngonten, bahkan ngegame sekaligus, gua saranin jangan asal beli. Karena tren-tren laptop di tahun-tahun sekarang tuh lagi mulai naik daun dan juga banyak laptop yang udah keren dan juga canggih teman-teman. Bukan cuman soal RAM dan juga layar doang, tapi beberapa laptop yang bakalan gua kasih tahu sekarang tuh mereka udah support AI, sistem pendingin tanpa kipas, dan walaupun mereka ini punya desain yang tipis, tapi performanya benar-benar buas teman-teman. Dan menurut gue pribadi, 3 rekomendasi laptop ini tuh bukan cuman dari speknya yang tipis, tapi mereka ini punya performa yang benar-benar keren banget teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke rekomendasinya. Rimas Laptop, solusi laptop kamu. Teknisi berpengalaman, kerja rapi selalu. Dari beli, servis sampai upgrade baru. Rekomendasi laptop yang pertama jatuh kepada laptop Asus ROG Blade 14 2025. Rekomendasi yang pertama ini tuh dikhususkan buat kalian yang suka laptop speknya itu kenceng tapi tetap bisa kelihatan gaya. Karena Asus ROG Blade 14 ini tuh keluaran versi 2025-nya yang makin gahar teman-teman. Prosesornya aja dia udah pakai AMD Ryzen AI 9 365. Terus GPU-nya Nvidia RTX 5070. Artinya udah bisa angkat game AAA, desain 3D atau render video 4K tanpa ngeden sama sekali. Tapi yang menjadi pembeda dari beberapa laptop yang lain tuh si Asus ini tuh dia punya pendingin yang efisien teman-teman. Dia pakai vapor chamber yang bisa nyebarin panas lebih cepat dan juga merata. Jadi walaupun bodinya tipis, performanya itu nggak gampang throttle. Layarnya OLED 14 inci, resolusinya 2.8K, refresh rate 120 Hz. Bayangin sama kalian, jadi kalau misalkan laptop ini dipakai buat ngedit, buat ngegame ya khususnya, si layar atau warnanya itu, saturasi warnanya itu dia benar-benar tajam banget, smooth banget jalannya. Dia ini punya desain yang benar-benar nggak lebay, tapi bikin kita pengen buka laptop terus. Ya wajar aja lah ya, karena si laptop ini tuh masuk ke rate beberapa laptop yang menurut gue pribadi mahal banget. Sekitar harganya itu 30 jutaan teman-teman. Laptop ini tuh bukan buat kerja ringan kayak buka Microsoft, terus PowerPoint, bukan. Tapi dikhususkan buat kalian yang punya kerjaan berat banget kayak desain 4K, terus editing berat, atau enggak kalian lagi ngotak-ngatik Blender gitu kan. Nah terus rekomendasi laptop yang kedua ada di HP OmniBook X16. Nah rekomendasi yang kedua ini tuh kalau lu lebih suka laptop yang fleksibel dan juga layarnya gede, coba lirik laptop ini. Ini tuh laptop hybrid alias 2-in-1. Bisa dipakai kayak laptop biasa, bisa dilipat jadi tablet juga. Layarnya, nih gue kasih tahu, dia punya layar 16 inci OLED. Resolusinya benar-benar tajam banget dan punya refresh rate 120 Hz juga. Bener-bener keren kalau misalkan dipakai buat ngedesain sampai ngebuat spreadsheet presentasi. Nah sekarang kita ke bagian speknya. Prosesornya dia udah pakai Intel Core Ultra 7. Terus udah masuk kategori AI PC juga karena ada NPU yang bisa bantu proses AI langsung di laptop tanpa harus online. Nah yang paling gue suka dari laptop ini tuh dia punya fitur yang namanya 5 MPIR. Maaf ya kalau penyebutannya salah. Jadi kalau kita buka laptop tinggal hadap-hadapan sama kamera doang. Bener-bener cepet pokoknya. Dan buat beratnya sendiri menurut gua pribadi karena dia tipe laptop yang agak besar ya, termasuk layarnya pun lumayan ya kan. Dia beratnya di sekitar 1,7 kg. Ya lumayan berat lah kalau misalkan kita nenteng atau bawa backpack kemana-mana. Dan rekomendasi yang terakhir, kalau misalkan kalian butuh laptop
yang ringan, modern, dan juga siap ngadepin tren AI. Nah, laptop yang ketiga ini tuh cocok banget. Acer Swift Go 14 AI. Nah, dari namanya juga udah ada AI-nya ya. Ini pilihan paling worth it menurut gua pribadi. Beratnya dia cuman 1,3 kg aja. Desainnya tipis tapi tetap kencang. Udah pakai prosesor Intel Core Ultra generasi baru yang punya NPU juga. Nah, NPU ini bro, bukan cuman buat gaya-gayaan tapi bener-bener berguna. Misalnya kalau misalkan kalian mau voice over tapi dengan manual, terus AI summary dokumen sampai bersihin noise waktu meeting online, semuanya bisa jalan langsung dari laptop, nggak perlu koneksi internet teman-teman, bayangin. Layarnya juga dia udah OLED dan baterainya tahan lama banget karena AI-nya bantu atur efisiensi daya. Nah, salah satu kekurangan yang bikin gua bete yaitu karena dia bukan spesifikasi laptop buat gamers. Nah, kalau misalkan dipakai buat game dia agak-agak kurang. Tapi buat kerjaan sehari-hari kayak Zoom meeting, terus ngedesain, terus render video 4K, ini udah aman banget lah. Dan untuk harganya sendiri dia start from 25 juta sampai 30 juta teman-teman. Ya lumayan high lah. So itu dia teman-teman beberapa rekomendasi laptop yang udah canggih banget, bukan cuman soal RAM atau SSD-nya atau segala macam lah. Nah, beberapa laptop sekarang tuh udah canggih banget ya kan. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian mau beli, pastikan kalian ngecek terlebih dahulu, entah itu dari pendinginnya, entah itu dari spesifikasinya. Terus kalian harus bandingin juga tuh sama kebutuhan kalian di rumah. Oke, itu dia sedikit pembahasan kali ini. Seperti biasa kalau misalkan kalian suka, boleh banget buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe aja, karena kedepannya bakalan banyak banget rekomendasi lengkap atau enggak review laptop yang bakalan gua bahas. So, sekian dari gua. See you next time.